Di antara kesunahan setelah melaksanakan sholat, yaitu membaca ba'da setelah sholatai subhi wal maghrib, setelah dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib, bacaan apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jadi 7 kali ya. Kata Sayyidil Habib Umar pas kemarin di acara daurah menyampaikan tentang keutamaannya. Barang siapa yang membaca 7 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, tidaklah dia mati di waktu di malam tersebut, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Tidak dia baca di waktu ba'da subuh, tidaklah dia mati di waktu siang, kecuali dirinya akan dibebaskan dari ancaman api neraka. Jadi disunahkan setiap sholat, setelah sholat subuh dan sholat maghrib, membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali ya. Kalau misalkan kita sholat berjamaah, imamnya tidak membaca, nggak usah ngikutin imam nggak baca terus kita nggak baca nanti ya. Nanti sebelum kita melaksanakan sholat ba'diyah, kita membaca itu. Jadi kata Sayyidil Habib Umar menyampaikan hadis Rasulullah, au kama qala, barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar qabla ayyatakalam, sebelum dia berbicara. Jadi sebelum dia berbicara dengan orang lain, jadi setelah habis maghrib, sebelum dia berbicara, makanya dianjurkan setelah salam, khususnya ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib, jangan ada komunikasi dengan makhluk ya, sampai kita selesai melaksanakan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai sholat berjamaah, baca wirid ba'danya, setelahnya, kemudian mungkin kita punya amalan-amalan khusus, dan apalagi kalau kita bisa menjaga, menghidupkan ma bainal maghrib wal isya, menghidupkan antara maghrib dan isya, bidzikir wa tawajjuh wa tagarrub ilallah ya. Kalau kita belum bisa menjaga komunikasi dengan orang dengan beberapa waktu singkat saja, apalagi menjaga komunikasi hubungan dengan makhluk selama 1 jam ya. Jadi kalau bisa mah antara maghrib dan isya sudah komunikasi dengan makhluk stop dulu ya, cukup berjam-jam kita komunikasi dengan makhluk, dengan dudungan, dengan bos, dengan segala rupa. Khususkan waktu untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pasnya itu antara maghrib dan isya ya. Tapi lebih baik lagi sebelum fajar. Mungkin itu sulit ya, sebelum fajar mah eleh keneh kutunduh nya. Milarian waktu yang mungkin mudah ya dicarinya, yaitu ba'dal maghrib wa isya. Ya, jadi diusahakan antara maghrib dan isya itu khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya akan melupakan kita kepada Allah. Seperti apa? Seperti mainan handphone, buka Facebook dan lain sebagainya. Itu bainal maghrib wal isya itu jangan dulu. Ya. Bahkan dianjurkan juga bagi yang perokok ini, kalau bainal maghrib wal isya jangan dah, masih banyak waktu. Nyari waktu lain masih panjang. Lebar ya, ma bainal maghrib wal isya digunakan untuk ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melupakan Allah, itu eman-eman. Ya, sayang. Lebar. Kapan lagi atau kita mau mulai menata diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan dari sekarang. Apalagi kalau kita introspeksi diri berjam-jam kita korbankan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggarkan kangge Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ke-10. Yang ke-11 disunahkan qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahul muslimun 4 kali, arba'an. Biasanya kalau di Hadramut atau di kita juga sebagian yang mengamalkan setelah habis doa tidak langsung Al-Fatihah, tidak. Ya. Kita juga sama santri belum mengamalkan ini. Dulu pernah ngamalin, cuman kita ngejar waktu, tapi insya Allah ke depannya atau kita akan mulai amalan ini. Jadi setelah beres berdoa jangan dulu Al-Fatihah, tetapi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan
Rabban syahidan wa nahnu lahul muslimun 4 kali. Di dalam hadis mengatakan faqad warada anna man qala dzalika suggira lahu sirat yaumal qiyamah kadzira. Barang siapa yang membaca kalimat tersebut 4 kali setelah setiap salat, ya, maka dia akan dipendekkan siratul mustaqimnya pada hari kiamat. Pendek. Kadzira diumpamakan seperti 1 dhira. Yang mana aslinya siratul mustaqim itu nanjakna 1000 tahun, turunna 1000 tahun, lempengna 1000 tahun. Urang lempang lamun 1000 tahun nepi ka mana? Kira-kira 1000 tahun kita gunakan untuk berjalan kaki, kira-kira sampai ke mana? Ya, jauhnya siratul mustaqim itu nanjaknya aja udah 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, datarnya 1000 tahun. Tetapi susuganan, bukan suganan, ini hadis. Rasulullah yang menjelaskan. Barang siapa yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali setiap habis salat sugiro lahu sirat yaumul qiyamah kadzira. Siratul mustaqimnya akan dipendekkan, diumpamakan seperti dhira. Namun ayat sasak setengah 1 dhira 50 cm. Ya, di loncatan nepi moal. Nepi, ya. Tinggal ngagajleng oge nepi sudah. Bebas. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita baca, kita istiqomahkan ini diamalkan. Kalau di Hadramut mesti, ya, di Kota Tarim mesti diamalkan ini. Dan di sebagian kita juga banyak yang mengamalkannya. Kemudian yang ke-12 kesunahan setelah habis sholat itu bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu illallah 4 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasi'ahu illallah. Ya. Nanti dipotong dikirimkan grup barang siapa atau barangkali ada yang mau mengamalkan atau putar lagi videonya ini kalau jalan ya. Alhamdulillah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasi'ahu illallah 4 kali. Kemudian baca la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ya, 4 kali. Di dalam ta'liq di sini hadza dzikru walladzi qablahu istahsanahu ba'dul ulama. Zikir ini dan zikir-zikir sebelumnya dianjurkan oleh sebagian ulama. Wa huwa amalu katsirin minal hawadir, dan itu merupakan amalan banyak yang mengamalkannya dari kalangan umat Islam seperti ke Hadramut wa Indonesia disebutkan. Seperti ahli Hadramut dan orang-orang Indonesia banyak yang mengamalkan zikir yang barusan dijelaskan. Jadi kalau misalkan kita mengamalkan sunnah-sunnah setiap habis sholat, insya Allah habis salam kita nggak langsung ninggalin tempat sholat. Mesti ada duduknya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman hawa nafsulah yang lebih besar yang menggerakkan badan kita, ya, untuk membaca tasbih 33 kali aja mungkin kita jarang mengamalkannya. Masih perhitungan, dah keburu-buru sama waktu yang lain. Tapi kalau kita mengamalkan ini dari nomor 1 sampai nomor 15, insya Allah lah minimal 10 menit habis sholat itu kita duduk dulu di hadapan Allah. Dan 10 menit itulah yang berharga untuk kita di akhirat nanti, dibanding berjam-jam yang kita gunakan untuk mencari dunia dan lain sebagainya. Ya, 10 menit ini yang berharga. Kembali lagi kepada kebutuhan, ya. Lamun orang sakirana butuh memaksakeun ngamalkeunana. Tapi lamun sakirana kita nggak begitu butuh-butuh banget, ya. Sekiranya kita nggak butuh-butuh teuing untuk kehidupan akhirat, ya kita juga pengaplikasian terhadap diri sendiri itu mungkin kurang. Ya, kurang. Kemudian yang ke-13, ya, ke-13 ad-du'a ba'da kulli sholatin, sunnah berdoa setiap habis salat, ngadoa heula sebelum meninggalkan tempat salat. Ya.
Kemudian waraful yadain, disunahkan mengangkat tangan. Berdoa itu baik kita yang mengaminkan atau kita yang berdoa, sunnah. Jangan mentang-mentang orang yang membaca doanya kita nggak angkat tangan. Ya, jadi disunahkan mengangkat tangan itu baik kita yang mengaminkan orang yang berdoa atau kita sendiri yang berdoa, angkat tangan. Ya, angkat tangan kalau bisa sejajar dengan dada kita. Ya. Ini mungkin udah dijelaskan. Posisi tangan bisa ditempelkan sebagaimana yang sering kami lihat guru kita Sayyidil Habib Umar kalau berdoa seperti ini, menempelkan sejajar dengan dada, kecuali ketika permohonannya itu sangat urgent lah, sangat penting sekali, khususnya untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau untuk kepentingan pribadi, dunia dan lain sebagainya nggak begitu ngangkat ya. Tapi kalau bisa ketika kita ketika kemaslahatan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti di Mahalul Qiyam itu ya. Kalau kita ngerti sedikitnya apa yang disampaikan oleh penyusunnya Sayyidil Habib Umar atau Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, itu isinya doa semua ya. Itu isinya doa semua. Jadi disunahkan waraful yadain wa mashul wajhi bihima, dan disunahkan juga setelah beres mendoa mengusap wajah dengan keduanya, dengan kedua tangan diusapkan wajah. Ada yang menyunahkan diusapkan kepada seluruh badannya, kaki-kakinya diusap ya. Kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat. Kalau isyhadnya atau penyaksiannya, dia pandangannya supaya keberkahan yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meresap kepada seluruh badan kita. Ya, itu kembali lagi kepada niat dan tidak boleh dibid'ah-bid'ahkan. Sebagian orang yang mengatakan buat apa ngusap muka habis berdoa? Mana dalilnya? Tujuannya untuk apa? Kayak gitu aja dipermasalahkan ya. Itu sunnah wa mashul wajhi bihima ba'dahu. Walhamdalah wassalatu ala nabi fi awalihi wa akhirihi, dan membaca alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam berdoa ya, di permulaan doa dan di akhir doa. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adab berdoa itu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca hamdalah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita berdoa, di pertengahan doa kita masukkan solawat lagi kepada Nabi Muhammad, kemudian berdoa lagi dan bersolawat kepada Nabi Muhammad dan ditutup dengan hamdalah. Ya, jadi disunahkan kita ketika kita berdoa. Kemudian yang ke-14 ya, sunnah ba'da sholat yaitu al-mukthu fi musolah. Diam di tempat sholat, bukan musola, bukan. Yang namanya musolah itu tempat dia sholat. Diam di tempat dia sholat sampai kapan? Hatta yakumal imam, sampai imam berdiri. Jadi makmumah disunahkan berdirinya makmum setelah berdirinya imam. Makanya bagi imam ya harus bisa mengontrol keadaan. Ini takutnya orang-orang mengamalkan sunnah, dia diam aja, nungguin ambil habis waktunya. Ya, tapi kita juga ya yang mau mengamalkan, kita lihat dulu kebiasaan imam. Kalau imam ini habis sholat biasanya duduknya seperempat jam untuk menyelesaikan wiridnya, udah tinggalin aja daripada habis waktu kita habis. Ya, apalagi santri kan punya jadwal lagi, setelah maghrib itu ada jadwal lagi. Nah, jadi kondisional lah. Kalau imamnya kebiasaannya setelah sholat itu ada wiridan lagi, ya itu nggak apa-apa mungkin. Ya, jadi sunnah bagi makmum berdiri setelah imam. Ya, ini makmum sekarang imam baru baca astagfirullahaladzim sudah ngejat ya lah. Ya, sudah punya amalan masing-masing. Padahal amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu lebih afdal daripada kita punya amalan pribadi. Ya, mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah lebih afdal dan lebih baik daripada kita ngudag amalan sendiri. Tetap ajaran Rasulullah yang paling utama. Apalagi bukan ngamalin, bukan buat ngudag wiridan. Karena rusuh aja pingin cepet-cepet megang HP, ya ninggalin doa, ninggalin sunnah dan lain sebagainya. Rek kumaha? Rek tepikeun ka iraha orang gitu.
Ya. Sedangkan waktu berjalan, umur berkurang, ya. Keadaan kita tidak mungkin seperti gini terus-terusan. Ya, yang muda akan menjadi tua, yang tua akan menjadi apa lagi? Ya sudah, kalau waktu tuanya sudah habis berarti nggak mungkin ke muda lagi. Kecuali kalau di akhiratnya dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan dikembalikan ke masa mudanya. Apalagi kalau masuk surga, di surga itu nggak ada yang tua dan nggak ada, semua umurnya sama. Kalau nggak salah umur 36 tahun, semuanya sama. Rata semua. Yang mati umur 100 tahun masuk surga, muda lagi. Malah anu keriput di surga mah. Ya. Jadi mengkudu wayahna kudu maksakeun kumaha carana orang bisa asup ke surga. Ya. Kumaha carana? Ya sekelas kita mah ibadah sok we gara-gara hayang asup surga. Ya. Ulah waka aneh-aneh da urang mah ibadah mah da lain karena surga, lain karena sieun ku neraka. Acan ka makoman ku urang mah. Belum ke makoman, masalah makom itu mah kalau setelah kita istiqomah di dalam bermuwajah kepada Allah dengan sendirinya. Ibadah kita bukan karena surga dan bukan karena neraka, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sekelas kita mah ya udah usahakan sholat kita itu, ibadah kita itu usahakan karena supaya terbebas dari ancaman api neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, sedikit lagi kita masuk ke babu yang ke-15. Yang ke-15, kesunahan yang ke-15 setelah sholat yaitu al-insirafu ila jihati hajatihi. Keluar masjid ke arah kebutuhannya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita nyimpen sendal di sebelah kanan, ya, kalau pas mau keluar, kita keluar insiraf itu keluar, bubar dari masjid ke arah keperluannya. Sendalnya di mana posisinya? Sebelah kiri misalkan, ya udah ambil arah kiri. Jangan muter-muter dulu. Kecuali kalau mau berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjid mah disunahkan untuk memperbanyak langkah, karena setiap langkahnya menuju ke masjid itu satu kebaikan. Tapi bukan berarti kukulilingan heula di halaman yo, ya. Kulilingan heula 7 kali kukulilingan karek asup ke masjid. Nyata kitu-kitu teuing, ya. Jadi al-insirafu ila jihatihi wa ila fa'an yaminihi. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya contohnya lah ke masjidna nyeger misalkan. Ya dia nggak punya letak sendal di mana, maka pilihlah arah kanan. Ya, pilihlah arah kanan. Allahu a'lam. Jadi itu sunnah-sunnah yang dianjurkan setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Ya. Jadi kita berharap khususnya kami mengajak kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada siapa saja yang mendengarkan baik secara langsung atau secara live ya. Kita ngaji setiap hari atau setiap 1 minggu sekali. Apa yang bisa kita amalkan, usahakan untuk diamalkan, terapkan. Jangan menunggu, jangan menanti-nanti lagi. Sekalinya kita bisa dan paham, mudah untuk diamalkan, lebih baik diamalkan ya. Dan sunnah-sunnah habis sholat ini kalau kita baca itu mudah semua dan tidak akan menghabiskan waktu berjam-jam. Ya, paling 10 menit kelar semua baca ngamalin sunnah yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami dan apa yang sudah kita pelajari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah آه